Selamat pagi, good morning teman-teman. Hari ini kita pagi-pagi buta udah di sini gereja dalam rangka mengantar para lansia buat vaksin akhirnya. Plus nyokap gue juga. Nah, sekarang kita di sini ada salah satu pendampingnya juga nih. Salah seorang protokoler, ketua perangkap supir. Tapi jangan salah bro, beliau ini pencetus semua ide-ide di sini nih buat membantu semua lansia di gereja ini untuk mendapatkan vaksin. Jadi gimana Pak ini Pak rencananya Pak? Ya tunggu aja nanti di Eldorado berita selanjutnya. Jadi kita ikut program vaksin yang BUMN bro, yang di Eldorado. Nah itu daerah utara, daerah Lembang. Sebelum Lembang ya? Setiabudi di sana. Nah, sambil menunggu nanti kita lihat perjalanannya. Kenapa harus berangkat pagi-pagi padahal jadwalnya tuh jam 10.30. Jadwal kedatangan jam 10 sampai 10.30. Kenapa jam 8 harus berangkat? Temukan sendiri jawabannya nanti. Kita lihat dalam perjalanan, oke? Sampai ketemu di sana. Oke teman-teman, kita sudah sampai di daerah Setiabudi atas. Bentar lagi nyampe. Kayaknya sih, soalnya belum pernah juga ya. Bentar lagi. Kali ini saya bareng Pak Niko. Ini salah satu petugas protokoler juga di gereja. Nah di belakang saya ini ada ibu-ibu lansia milenial nih. Gimana Bu? Udah siap untuk vaksin Bu? Siap. Siap. Waduh. Tensi normal tensi? Normal, nggak tahu nanti. Mudah-mudahan ya Bu. Kalau deg-degan tuh suka naik. Kalau deg-degan itu sama Bu, semua juga deg-degan. Kalau nggak deg-degan kita mati Bu. Iya. Jantungnya berhenti Bu. Yang penting nggak ada pusing aja. Nggak ada pusing, sudah sarapan, Belum multivitamin. mereka sarapan. Waduh. Lah, gereja pagi-pagi tuh. Ibu tadi ke gereja pagi. Iya, misa pagi kan biasa nggak sarapan, cuman minum air hangat. Tapi emang rata-rata sekarang ibu-ibu nih anti sarapan pagi-pagi ya. Paling pulang gereja Pak langsung sarapan. Iya. Ini ibu saya juga nih disuruh sarapan pagi-pagi nggak mau aja. Nah, ini Pak, kalau pagi sekali teh nggak enak. Gitu ya. Paling minum air hangat gitu kalau mau berangkat. Iya. Pulangnya baru Sarapannya bawa termos sebotol. Saya air dingin, air putih biasa setiap pagi. Kata Bu Wil juga suka suruh air hangat, jangan dingin pagi-pagi. Saya air hangat tuh kalau sakit. Oh, Kalau nggak sakit nggak saya pernah. air hangatnya Air biasa pagi-pagi aja. 2 gelas. Emang iya sebenarnya sih normalnya begitu Bu. Air hangat, air putih pagi-pagi. Gitu. Nggak pernah minum teh, kopi nggak pernah Pak aku. Air putih terus. Jangan Bu. Iyalah. Jangan kopi. Kalau pagi-pagi itu saran dokter tuh wajib air putih dulu. Nggak pernah bikin teh, nggak pernah kopi. Iya. Sudah penuh teman-teman. Sambil menunggu mobil belakang. Sekarang dia tempatnya. Aduh.
teman-teman, udah nyampe, siap-siap kita untuk vaksin. Dua sama saya. Kita berangkat. Sama saya, ayo. Yang lain nanti yang lain, tunggu Mas Dodo ya. Yang lain ya. Ya, kepada Bapak Ibu yang baru datang, Mendampingi dimohon untuk dua menghubungi lansia dapat PIC-nya satu. masing-masing terlebih dahulu. Ayo, Dimohon untuk Hah? menghubungi PIC-nya masing-masing terlebih dahulu. Apabila sudah menghubungi PIC-nya dan sudah dinyatakan komplit data yang sudah Bapak Ibu bawa, dimohon untuk mengarah ke pintu masuk. Ini saya udah dua ini. Faroni tuh, Faroni. Nah, gitu. Ini tiga nggak apa-apa. Apabila Bapak Ibu sudah Pak Wasis? menghubungi PIC-nya masing-masing Tunggu Dodo saya. dan Hah? sudah dinyatakan lengkap, Bapak Ibu boleh langsung. Ya sama saya aja berarti ya, 4 nggak apa-apa. Apa-apa. 4. Tiga ini. Ya, ya. Hah? Dua-dua? Oh, harus dua-dua. Oh, Ini dua bisa apa nih? Pak Roni. Itu udah dua. Oh, itu. Berarti Itu. Aktif makanya ya. Ini dua, aktif dulu. Iya. Sekarang kan masuk, Ibu masuk dulu sendiri. Terus sama saya nanti. oh Pak Wasis aja. Oh, Pak Wasis. Ini Bu, dikasihin Bu. Bapak pendampingnya? Iya. Silakan Pak. Oh ini bawa aja. Bawa aja. Oh, bawa aja. Atas nama Tunggu Bu. Pak tunggu Pak. Barengan. Silakan ada yang di sini. Bareng Pak, bareng. Di scan dulu. Ya, terima kasih Mas. Pak, boleh Pak? Ayo. Ayo Pak. Karena tadi udah ada peringatan, jadi di dalam tidak bisa di-record guys. Jadi kita sini dulu aja ya. Halo teman-teman, aduh, sorry, tadi habis vaksin langsung pulang, langsung istirahat, karena kerasanya juga lumayan ya, badan langsung ada lemas-lemas gitu ya. Jadi di sini saya mau ceritain gimana pengalaman aku divaksin. Jadi tadi tuh kita nganterin lansia yang dari gereja. Ternyata dari BUMN ini yang di Eldorado ini nganterin lansia 2, kita dapat jatah 1 sebagai pendamping. Maka dari itu sekalian dan untuk divaksin. Pada saat mau masuk, satpam datang, mas di dalam tolong langsung di off record. Oh oke, kalau begitu tidak aman. Pada sebelumnya saya udah nanya ke panitia, wah kalau ke dalam bisa di record apa enggak, saya mau vlog, katanya boleh. Ternyata ada tim security datang pada saat saya di pos pertama, registrasi, pemberian formulir untuk data vaksin. Sebelum masuk ke hallnya itu security datang, itu
tolong untuk tidak direkam. Baiklah, mohon maaf. Jadi untuk yang BUMN ini, yang di Eldorado ini program BUMN dari yang dimulai dari tanggal 6 April sampai 6 Juni. Nah, kemarin saya registrasi bersama dengan rekan-rekan protokol kesehatan di gereja, membantu untuk para lansia, umat lansia di gereja Dayakolot yang belum divaksin. Itu kemarin nyoba 20 orang dulu dengan target tim protokoler itu 10 orang. Jadi biar sekalian dua orang, satu prokes, 2 lansia 1 prokes. Ternyata yang hadir dari prokes itu ada 6 dan lansia ada 12. Jadi pas. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau ikut ini, nanti ada saya kasih di link deskripsi untuk linknya untuk registrasi pendaftarannya. Jadi begitu masuk Eldorado itu nanti ditanya, nanti ada yang membantu dari tim panitia, nanti diarahkan untuk masuknya. Pada saat masuk siapkan KTP untuk yang pendamping, dan untuk yang lansia siapkan tiketnya, elektronik tiketnya. Nanti diarahkan masuk, nanti digabung di satu hall itu untuk observasi untuk registrasi ulang, input data. Nah, itu nanti ada isi data, nama, provinsi, kota mana. Nah, ini semua untuk banyak yang dari luar Bandung ya. Jadi semua harus lengkap, nomor KTP, nomor handphone ini diharapkan nomor yang seluler, jangan nomor WhatsApp, karena konfirmasi sertifikat vaksin pertama, konfirmasi untuk vaksinasi yang kedua itu melalui SMS. Nah, setelah masuk registrasi segala macam isi, nanti dipanggil, diarahkan oleh panitianya untuk silakan untuk menuju masing-masing mejanya. Nah, di sini saya tadi saya kasih keterangan, saya kasih beritahu saya pendamping, ini saya mendampingi ini ibu ini dan bapak ini, kami dari tim gereja Dayakolot, gereja Katolik. Nah, habis itu ditanya, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus diisi di depan petugas register. Nah, setelah itu beres, nanti baru dipindah ke bagian assessment ini dokter, jadi untuk tes tensi, terus nanya apakah sudah pernah kena COVID atau pernah interaksi dengan orang yang pernah terkena COVID. Nah, di situ kalau udah oke dengan cek kesehatan apa ada penyakit bawaan atau tidak, nah, itu pun dicek. Setelah oke, baru dipindah ke kabin. Jadi ada ruangan-ruangan kotak-kotak gitulah. Nah, itu untuk vaksinnya. Nanti si formulir itu dimasukin, diserahin ke panitianya, nanti dipanggil satu-satu. Nggak lama ya itu. Dari mengisi formulir itu saya menunggu kurang lebih 5 menit dipanggil. Registrasi awal itu hanya kurang lebih 5 menitan juga, langsung ke asesmen, asistensi mungkin dari dokter termuda itu juga kurang lebih 5 menit terus dioper untuk vaksin. Saya menunggu panggilan tuh kurang lebih 5 menit, jadi semua cepat, tahapannya tuh cepat semua, nggak terlalu lama gitu, nggak terlalu lama nunggu, karena terlebih dari masih pandemi juga, biar tidak terlalu banyak yang berkerumun dalam satu ruangan, apalagi ini AC. Jadi setiap ada yang kosong langsung diisi, ada yang kosong langsung diisi, langsung diarahkan diisi. Jadi
langsung saya sudah di bagian vaksinasi, saya divaksin nggak lebih dari 5 menit. Nah itu nanti ada stiker, kayak stiker. Kalau pendamping itu rata-rata dikasih stiker warna hijau, tapi kalau lansia itu ada yang tergantung umur. Kalau umurnya masih 60 sampai 65 itu warna kuning. Nah kalau di atas 65 tahun itu warna orange, dimana yang warna kuning ini itu setelah vaksin itu harus rehat di observasi selama kurang lebih 15 menit. Nah untuk yang orange itu sampai 30 menit. Nah itu perbedaannya. Tunggu lansia. Untuk pendamping rata-rata kasih stiker hijau semua, jadi habis vaksin boleh langsung pulang. Nah, kebetulan tadi ada beberapa yang diobservasi, ada juga yang gagal 2 orang dari lansianya karena ada sedang batuk, sedang ini. Tapi kalau misalkan batuk kecil sih nggak usah ngomong lah ya, itu nggak akan ngefek sebenarnya. Cuman kalau misalkan dalam kurun waktu 7 hari sampai seminggu lebih itu mengonsumsi obat, nah itu harus ngomong karena di vaksin ini kan disuntik virus ya, jadi virus dikasih dibasmi dengan virus lagi gitu. Nah, jadi 2 orang yang tidak lolos, tidak apa-apa, mungkin minggu depan bisa kita bantu untuk registrasi lagi. Nah, habis itu udah ya kita langsung pulang. Saya tidak sempat record lagi, nggak sempat, langsung jalan itu ke tempat parkiran lumayan jauh juga. Saya mendampingi para lansia dengan rekan-rekan dari prokes kita sampai mobil. Kita semua menuju ke gereja untuk titik kumpul terakhir dan laporan sama Romo, kasih data segala macem. Habis itu kita pulang ke rumah masing-masing. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit gambaran ya untuk yang mau ikut atau yang mau mendaftarkan saudaranya atau kerabatnya yang sudah lansia atau orang tuanya. Ayo, mumpung masih lama waktu sampai 6 Juni. Nanti ada di link deskripsinya, silakan dicoba. Ini gampang sih. Untuk waktu bisa nentukan sendiri. Pokoknya harinya lah, untuk jam dikira-kira aja antisipasi, karena perjalanan dari Setiabudi menuju Eldorado-nya itu, apalagi yang di Pasar Lembangnya itu lumayan merayap ya. Jadi harus ada antisipasi jarak juga di situ, waktunya juga kalau bisa lebih pagi. Saya dijadwalkan para lansia itu jam kedatangan tuh jam 10 sampai 10.30, tapi kita jam 8.00 tadi pagi berangkat dan sampai Eldorado tuh 9:30. Nah, itu lebih baik sih, karena sampai masuk sudah itu tidak dilihat sih untuk jam kedatangan. Yang penting sudah sampai, sudah punya etiket dan pada pendamping sudah siap. Nah, untuk para lansia siapkan KTP aslinya dengan elektronik tiketnya ya, masuk nanti diarahkan oleh panitianya. Oke, itu dulu teman-teman untuk deskripsi atau penjabaran tadi ya pas vaksin COVID yang di sini memakai jenis Sinovac. Jadi efeknya tuh untuk efeknya ini emang ada rada pegal-pegal ya. Jadi kayak yang habis disuntiknya tuh kayak habis ditarik, dicubit gitu. Yang habis disuntiknya tuh. Terus nggak lama kerasa pegal, ini di bahu, pergelangan, segala macam. Terus badan terasa lemes. Pokoknya lemes. Nah, makanya itu langsung istirahat. Nah, untuk yang puasa itu kalau misalkan kuat ya silakan teruskan puasanya. Untuk yang tidak puasa ya lebih baik
istirahat atau diberi asupan makanan, karena untuk yang lansia mungkin lebih riskan ya staminanya. Apalagi ya, untuk teman-teman, brother, sister semua, sahabat-sahabat Kuncung ini yang mau mendaftarkan orang tuanya atau kerabatnya, saudaranya yang sudah umur di atas 60 tahun, karena minimalnya 60 tahun, silakan langsung aja diklik di link deskripsi, nanti saya kasih di linknya ya. Nanti tentukan sendiri harinya, jamnya berapa, yang pasti mendingan harus lebih pagi, lebih cepat lebih baik, karena maksimal 15 menit sebelum jam kedatangan. Tapi sebenarnya itu tidak ngaruh lah ya, semuanya juga kondisional, hanya yang penting sudah mendaftar saja. Untuk yang lansia, yang pendamping itu hanya 2 orang lansia didampingi 1 orang, tidak boleh lebih ternyata. Jadi harus 2 lansia 1 orang pendamping. Oke teman-teman, itu dulu pengalaman hari ini setelah tadi divaksin. Sekarang kita mau siap-siap mau ngabuburit. Jadi di dekat rumah ini ada masjid, di komplek ini sedang ada bazar makanan. Nah, kita ntar mau lihat-lihat lah. Nanti kita lanjutkan vlog di sana. Mudah-mudahan tidak terlalu ramai. Oke. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berlakukan protokol kesehatan kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda berada, pakai masker, hand sanitizer kemanapun. Salam satu jiwa.